Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radi Agusti Garda Justisio, NIM 2019 061 0152. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintah dalam penanggulangan sampah rumah tangga di Yogyakarta. Upaya pemerintah Yogyakarta menangani pengelolaan sampah rumah tangga ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Perda Nomor 3 Tahun 2013 menjelaskan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga dilakukan dengan teknik kelembagaan, teknik operasional, dan teknik pembiayaan. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan yang pertama, pembatasan timbulan sampah, yang kedua, pendauran ulang sampah, dan yang terakhir, pemanfaatan kembali sampah. Selanjutnya, ciri pelayanan sampah yang baik menurut Peraturan Menteri Nomor 21/PRT/M/2006. Pelayanan persampahan yang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi seperti yang pertama, seluruh masyarakat memiliki akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya. Masyarakat memiliki lingkungan pemukiman yang bersih karena sampah yang dihasilkan dapat ditangani secara benar. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti diare, tipes, disentri, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir, masyarakat dan dunia usaha atau swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sehingga memperoleh manfaat bagi kesejahteraannya. Selanjutnya, potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan sampah rumah tangga. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh sampah rumah tangga yang pertama adalah penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengolahan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengolahan sampahnya kurang memadai. Dan ada juga penyakit jamur dapat juga menyebar, penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satunya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita. Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang melalui makanannya yang berupa sisa makanan atau sampah. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Bahwa pemerintah Yogyakarta berkewajiban turut serta melindungi, memelihara, serta membina keselamatan masyarakat dan serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peningkatan produksi dan konsumsi barang belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengolahan sampah yang optimal, serta belum terciptanya budaya pengolahan sampah yang baik sehingga menyebabkan peningkatan jumlah volume sampah di Yogyakarta. Dan perlunya adanya regulasi sebagai dasar kegiatan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tentang pengolahan sampah diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan di setiap kabupaten Yogyakarta. Regulasi tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan dan berperan sebagai aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum regulasi dapat dikatakan sebagai salah satu upaya peningkatan partisipasi. Kesadaran masyarakat terhadap regulasi
akan sangat membantu upaya pengelolaan sampah. Penegakan hukum menjadi salah satu pembangun budaya sadar lingkungan. Budaya tersebut diwujudkan dengan membuat peraturan perundangan, pembatasan wilayah, dan pemberian kompensasi ekonomi berupa insentif dan disinsentif. Insentif itu adalah tindakan menjadikan atau membuat suatu motivasi, dan sedangkan disinsentif adalah untuk mencegah kegiatan masyarakat dalam penataan ruang. Dan ada juga undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengatur tentang lingkungan hidup. Pasal 16 mengamanatkan bahwa masyarakat bertanggung jawab sebagai produsen timbulan sampah. Diharapkan masyarakat sebagai sumber timbulan yang berisiko sebagai sumber pencemar untuk ikut serta dalam sistem pengolahan sampah. Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 beserta Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah, yaitu paradigma kumpul angkut buang menjadi pengelolaan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Selanjutnya, program yang digunakan pemerintah dalam mengelola sampah rumah tangga. Yang pertama ada yang namanya reduce. Reduce itu mengurangi penggunaan produk yang akan menghasilkan sampah. Yang kedua ada reuse. Reuse itu menggunakan ulang, menjual atau menyumbangkan barang-barang yang masih dapat dimanfaatkan. Yang terakhir ada namanya recycle. Recycle itu memodifikasi benda yang tadinya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga untuk meningkatkan kesadaran perilaku masyarakat. Yang pertama, kebijakan pengelolaan sampah merupakan arahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah Yogyakarta. Kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengurangan timbulnya sampah semaksimal mungkin dari sumbernya. Yang kedua, peningkatan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, peningkatan kerjasama dan keterpaduan antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota, pelaku usaha, dan atau masyarakat yang berperan dalam pengelolaan sampah. Yang keempat, peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan sampah yang komprehensif melalui teknik dan metode pendekatan ramah lingkungan. Yang kelima, pembinaan sampah sebagai sumber daya bernilai manfaat dan bernilai ekonomi. Dan yang terakhir, pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan sampah di Yogyakarta diantaranya adalah perilaku sadar lingkungan dan masalah ekonomi, tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat tentang pengelolaan sampah di daerah pedesaan kemungkinan masih rendah sehingga mempengaruhi perilaku sadar lingkungan. Perbandingan yang dapat dilakukan dengan hasil penelitian Dusun Pendukuhan Desa Sidokarto, Godian, Sleman, Yogyakarta yang masyarakatnya memiliki sikap yang tidak baik dalam mengelola sampah. Sampah dibakar sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Penelitian di Kecamatan Daha Selatan menyebutkan pula bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan berkorelasi positif dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Seluruh wilayah kabupaten kota di Yogyakarta telah memiliki TPA. TPA itu adalah singkatan dari tempat pembuangan akhir. Kota Yogyakarta memiliki TPA Piungan, Kulon Progo memiliki TPA Banyuroto, dan Gunung Kidul memiliki TPA Balai Harjo. Selanjutnya ada jenis dan fungsi fasilitas TPA. Yang pertama, prasarana jalan yang terdiri dari jalan masuk atau akses, jalan penghubung, dan jalan operasi atau kerja. Semakin baik kondisi jalan ke TPA, akan semakin lancar kegiatan pengangkutan sehingga efisiensi keduanya makin tinggi. Yang kedua, ada prasarana drainase.
Drainase berfungsi untuk mengendalikan aliran limpasan air hujan dengan tujuan untuk memperkecil aliran yang masuk ke timbunan sampah. Drainase ini umumnya dibangun di sekeliling blok atau zona penimbunan. Yang ketiga, ada fasilitas penerimaan, yaitu tempat pemeriksaan sampah yang datang, pencatatan data, dan pengaturan kedatangan truk sampah. Biasanya berupa pos pengendali di pintu masuk TPA. Lapisan kedap air berfungsi sebagai mencegah rembesan air lindi yang terbentuk di TPA ke dalam lapisan tanah di bawahnya. Biasanya lapisan tanah lempung setebal 50 cm atau lapisan sintesis lainnya. Selanjutnya, fasilitas pengamanan gas, yaitu pengaliran gas agar tidak lepas ke atmosfer. Gas yang dimaksud berupa karbon dioksida dan gas metan. Selanjutnya ada fasilitas pengamanan lindi, berupa pepipaan lubang-lubang, saluran pengumpul, dan pengaturan kemiringan dasar TPA, sehingga lindi begitu mencapai dasar TPA akan bergerak sesuai kemiringan yang ada mengarah pada titik pengumpul. Selanjutnya ada alat berat berupa bulldozer, ekskavator, dan loader. Dan selanjutnya penghijauan dimaksudkan untuk peningkatan estetika sebagai buffer zone untuk pencegahan bau dan lalat. Yang terakhir, fasilitas penunjang seperti pemadam kebakaran, mesin pengasap, dan terakhir kesehatan atau keselamatan kerja. Selanjutnya yang terakhir, faktor-faktor yang menyebabkan lahan TPA terbatas. Lahan TPA semakin terbatas akibat penduduk sekitar menolak kehadiran TPA karena metode open dumping mengakibatkan pencemaran air permukaan dan air tanah, udara, serta tanah, dan menjadi sarang penyakit. Di TPA Piungan banyak ditemukan bahan-bahan berbahaya yang dibuang seperti aki, batu baterai, serta pecahan lampu tubular lamps bekas. Bahan tersebut mengandung unsur timbal yang berbahaya bagi manusia. Sampah di TPA sebagian besar berasal dari sampah domestik dan di dalamnya ada bahan berbahaya misalnya seperti deterjen, pemutih, dan minyak pelumas. Tujuan dari pengolahan sampah itu menciptakan lingkungan dan masyarakat yang sehat. Maka faktor utama yang harus diperhatikan adalah peran masyarakat. Peran masyarakat merupakan aspek penting dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Mengubah perilaku masyarakat merupakan hal yang cukup sulit, tetapi dengan pembinaan terus hasil akan diperoleh. Sekian dari penjelasan saya tentang upaya pemerintah dalam penanggulangan sampah rumah tangga di Yogyakarta. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.